di kamar beliau, di rumah beliau 3 bulan. Bulan 3 masuk. Maka diceritakan kepada ayah beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar terkenal sangat pintar mentakwilkan mimpi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan akan dikuburkan di tempat kamu manusia-manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah. Mimpi sebelum nikah, setelah nikah? Di Madinah selepas nikah. Sebelum wafat. Sebelum Nabi wafat, tidak lama sebelum Nabi. Maka begitu Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar mengatakan ini adalah bulan yang kamu lihat itu yang pertama. Ketika Nabi kita wafat, semua sahabat banyak usulan. Ada yang usul beliau dimakamkan di dalam masjid. Ada yang beliau dimakamkan di mihrab beliau, dimakamkan di bangkit, di mimbar, di mimbar samping mimbar. Yang mana usulan sahabat itu semuanya benar. Maknanya kalau orang dikuburkan dalam masjid, dikuburkan di mihrab, di samping mihrab, atau dikubur umum, itu semuanya benar. Maka itu yang diamalkan ahlu sunnah seluruh dunia. Maka ini penting. Maka Sayyidina Abu Bakar datang dari awali keluar Madinah. Kalau kita naik taksi ada awali itu Sayyidina Abu Bakar punya rumah di luar Madinah, tengah di istri beliau yang selain ibunya Sayyidah Aisyah. Maka beliau datang melihat Nabi dalam kondisi sudah wafat. Beliau buka selimut Nabi, beliau cium. Yang katanya Ibnu Hajar ini dalil bahwa mencium jasadnya orang soleh selepas wafat adalah bagian dari sunnah. Allahu Akbar. Ini penting. Cium. Qad fa'altu. Yang punya ilmunya di mana Nabi akan dikuburkan hanya Abu Bakar yang tahu. Di Abu Bakar bukan sekedar paling kuat imannya, ternyata paling alim. Dia mengatakan saya masih ingat pesannya Nabi sampai sekarang belum lupa. Tidak ada Nabi pun yang wafat kecuali di tempat dia ridho untuk wafat dan dia harus dikuburkan di situ itu. Kecuali nabi-nabi yang wasiat untuk dipindah. Maka ternyata Nabi kita wafat di ruangannya Sayyidah Aisyah, di antara dada dan lehernya Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan ini harus beliau dikuburkan di tempat mana beliau wafat. Kemudian tiba-tiba datang suara ketika Nabi kita mau dicopot bajunya dan mau dimandikan. Ada suara, katanya itu suaranya Nabi Allah Khalid. Jangan kamu tanggalkan bajunya Nabi kalian. Mandikanlah dalam kondisi bajunya tidak dibuka. Maka beliau dimandikan. Selepas dimandikan selesai, para sahabat bingung, ini bagaimana cara nyolatinya? Ini pimpinan kita waktu hidup dan selepas wafat. Kita ikut Nabi ini ketika Nabi masih hidup dan ketika selepas wafat tetap jadi imam kita, tidak berubah. Yang lain itu hanya wakil-wakilnya Nabi saja. Sayyidina Abu Bakar khalifahnya Nabi, Sayyidina Umar Amirul Mukminin untuk ikut Nabi. Maka Sayyidina Ali mengatakan, Nabi kita adalah pimpinan kita waktu beliau hidup dan selepas beliau wafat. Maka tidak ada yang layak di depan Nabi untuk jadi imam. Fa yusalluna alaihi arsala. Maka para sahabat sholat di depan Nabi sendiri-sendiri, nggak ada satupun yang jadi imam. Sayyidina Abu Bakar, laki-lakinya yang dewasa-dewasa sahabat yang utama-utama nyolati. Kemudian selepas itu remaja-remajanya, wanita-wanitanya sampai selesai. Nabi kita wafat di ruangan. Maknanya Nabi kita ridho untuk wafat di ruangan. Kemudian beliau dimakamkan di ruangan itu. Iya maksudnya. Maka ini jadi satu dalil bahwa di antara cara memuliakan orang-orang soleh diantaranya adalah dikuburkan di dalam ruangan. Maka sekian banyak wali seluruh dunia, pimpinan-pimpinan Ahlussunnah wal Jamaah, beliau-beliau dikuburkan di dalam ruangan. Wali Songo sebagian dalam ruangan. Kemudian 2,5 tahunan selepas itu Sayyidina Abu Bakar wafat, dimakamkan di sampingnya Nabi ada jeda sedikit. Ini usulan apa langsung? Langsung permintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidah Aisyah
Maknanya beliau juga pengennya mirip seperti Nabi, dikuburkan dalam ruangan. Kemudian 10 tahun selepas itu Sayyidina Umar wafat juga minta dikuburkan di sampingnya Sayyidina Umar kalau Sayyidah Aisyah ridho. Sebelum beliau wafat minta izin, selepas beliau wafat beliau mengatakan kalau saya nanti wafat izin kedua jangan-jangan karena beliau sungkan pada saya akhirnya diizinkan. Nanti kok selepas wafat ternyata beliau berubah, kuburkan saya dipakai dengan teman-teman saya. Ternyata Sayyidina Umar diizinkan juga selepas wafat dikuburkan. Begitu beliau dikuburkan di situ itu saking malunya Sayyidah Aisyah, di ruangan itu diberi satir. Karena di sini di ruangan ini ada yang tidak mahram dengan saya. Sebelumnya di situ Rasulullah suami beliau sendiri, di sampingnya bapak beliau sendiri tanpa satir. Beliau sholat di situ, baca Quran di situ. Yang ini jadi dalilnya para ulama bahwa wanita pun bila kondisi sesuai boleh ziarah kubur, lama-lama di kuburan, bahkan iktikaf di kuburan. Allah. Di situ. Akhirnya malunya Sayyidah Aisyah ada satir. Terus masih sisa satu kubur, itu adalah untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang nanti suatu saat ada satu kondisi beliau akan sampai ke situ, beliau akan wafat di situ dan dikuburkan di situ. Nabi mengatakan nanti akan datang Isa, akan ziarah kepada saya, kemudian akan salam pada saya, pasti salamnya akan saya jawab. Allah. Allahumma salli alaih. Kok Nabi Isa, banyak wali-wali yang salam pada Nabi kita langsung dijawab oleh Nabi kita. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Maka hari ini kita akan meninggalkan Madinah. Jangan lupa Ya Allah, kita pamitan pada Nabi. Kita minta izin kepada beliau. Rasakan para anbiya semuanya itu hidup di kuburnya. Dan mereka di kuburnya mendoakan umat, yusallun, mengerjakan sholat. Al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Riwayat Tabarani. Para nabi itu di kubur-kubur mereka mengerjakan sholat, hidup mengerjakan sholat. Jadi antara isinya sholat adalah doakan hidayah untuk umat. Kadang-kadang orang tuh bilang saya pengen berjuang yang saya mati, itu kurang jos. Sampai selepas mati pun masih mikirkan umat. Allahu Akbar. Itulah para sahabat, mereka titip salam kepada teman-teman yang masih hidup, minta untuk disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang wafat dalam keadaan memperjuangkan agama tidak akan rugi. Semoga termasuk kita. Amin. Ini bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi karena pikir umat, selepas wafat pun masih diizinkan untuk mikirkan umat. Ini termasuk derajat tinggi begitu. Kita ulangi lagi. Di Madinah ada 3 hal yang tidak akan kita dapatkan di selain Madinah, yaitu datang pada Nabi, kemudian istighfar di depan Nabi, kemudian yang ketiga minta kepada Nabi supaya memintakan maaf kita kepada Allah. Yang kurang lebihnya ini kita telah datang pada Nabi, kita bilang astagfirullah, astagfirullah. Kemudian istaghfirli ya Rasulullah. Astaghfirullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan maaf kepada Allah untuk saya. Istaghfirli ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, doa tawasul yang diajarkan Nabi sendiri kepada seorang sahabat yang buta, yang mana sahabat itu langsung bisa melek seketika. Yang telah kita ceritakan kemarin itu. Allahumma Inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Bayangkan sekarang kita berhadapan dengan Nabi. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi lituqda hajati. Sekarang renungkan hajatnya apa? Minta apa? Iman yang kuat. Ya Allah. Dimudahkan lagi untuk kembali ke Mekah. Ya nanti lagi dimudahkan urusannya semua. Ya Allah. Dirasakan sekarang Nabi memintakan atas permintaan kita kepada Allah hajat-hajat kita. Jadi kalau kita bilang ya Muhammad ya Nabi itu ini tawajjahtu qalbi untuk hajati, itu rasakan kita minta pada Nabi, ya Rasulullah doakan untuk saya. Allahumma fasyafi'hu fina. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa Nabi yang barusan didoakan untuk kita. Ya Allah. Wa syafi'na fi anfusina. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami mengenai diri kami sendiri.
Ya Allah. Yang mana di antara doa kita adalah meminta Nabi untuk berdoa kepada kita. Masya Allah, rasakan kita ini selalu satu majelis dengan Nabi. Amalan-amalannya umat ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Maka janganlah kita ini menjadi umat Nabi yang mengecewakan Nabi. Allahu Akbar. Kita ini semuanya suruh ngerasa sebagai keluarganya Nabi. Wa azwajuhu ummahat. Kata Imam Syafi'i, tidak salah kalau orang bilang Nabi adalah bapaknya seluruh orang beriman. Maka rasakan kita ini keluarganya Nabi secara hubungan iman. Apalagi mungkin yang hadir ada yang merasa atau diduga ahli baitnya Nabi, maka mestinya harus lebih usaha takwa lagi. Siapa yang merasa, nggak tahu siapa yang merasa. Tanggung jawabnya lipat-lipat lagi. Maka laporan-laporan amalannya umat itu disampaikan pada Nabi. Selepas disampaikan semua, kata para ulama, Nabi setiap hari diperintahkan oleh Allah untuk memutuskan nasibnya umat. Allahu Akbar. Kalau amalan kita baik, nanti diputuskan untuk kita, ya Allah, saya minta diputuskan untuk si Khalil begini, untuk si Yusuf begini, untuk si Ahmad begini. Maka amalan kita sampai pada Nabi itu yang nanti akan dikoreksi untuk diputuskan nasib kita bagaimana dan bagaimana. Maka rasakan kita ini seperti dalam kelas, yang mimpin kelas itu Rasulullah sendiri. Maka kok absennya di kelas nggak baik, nanti bisa nilainya merah, akhirnya nggak lulus. Maka kita rasakan hati kita ini selalu merasa satu majelis dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Biar nanti keputusan-keputusan yang diputuskan Allah sebab dilaporkan pada Nabi tadi jadi keputusan-keputusan yang baik. A'malukum ummalukum, walaupun aslinya artinya pimpinan-pimpinan kalian adalah kesan dari amalan kalian. Tapi banyak ulama mengartikan a'malukum ummalukum maksudnya amalan kalian itulah yang datangkan nasib pada kalian secara ikhtiarnya begitu. Nah ini dilaporkan kepada Nabi, oleh Nabi diputuskan. Ini seperti ketua sekolah, ini keputusannya lulus, keputusannya naik derajat, keputusannya tidak. Dengan izin Allah semuanya tentu saja, dengan kehendak Allah semua. Allah. Maka kita sebelum pulang semuanya harus izin dengan Nabi. Terakhir pamitan dengan Nabi, minta Nabi kita untuk memintakan sebagaimana doa yang telah diajarkan tadi, apa hajat kita kepada Allah. Dan jangan lupa doa untuk saya, untuk semua rombongan. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita diakhiri doa sambil menghadap ke kubah hijau sana? Insyaallah. Agak ya. Minggu dia dekat di malah aman. Beri jalan ya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة إنا توجهنا بك إلى ربنا لتقضى حاجاتنا الأخروية والدنيوية. Sampaikan hajatnya semuanya kepada Allah. اللهم فشفعه فينا اللهم فشفعه فينا وشفعنا في أنفسنا وشفعنا في أنفسنا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله استغفر
لنا يا استغفر لنا يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله. الفاتحة. السلام عليك يا أبا بكر الصديق. 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 اللهم افد علينا. اللهم افد علينا ببركة أبي بكر. ببركة أبي بكر قوة إيمان أبي بكر. من قوة إيمان أبي بكر. من فيوض أبي من فيوض أبي بكر. بكر. تقوى أبي بكر. من تقوى أبي بكر ورع أبي بكر. من ورع أبي بكر. خيرات أبي بكر. من خيرات أبي بكر. السلام عليك يا أم الخطاب. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. السلام عليك يا أم الخطاب. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. افد علينا يا الله. اللهم اغفر علينا يا الله من بركات عمر الخطاب. من عمر بركات عمر بن الخطاب. قوة إيمان أبي عمر الخطاب. من قوة إيمان عمر بن الخطاب. من شدة عمر الخطاب في دينه. من شدة عمر بن الخطاب في دينه. افد علينا يا الله. آفد علينا يا الله خيرات عمر الخطاب. من خيرات الفاتحة. Lah mendalah tu. Satu merebus. Satu. Maka bergerak sesuai dengan hajatnya masing-masing. Mungkin hotel kemana insyaallah. Abang, Enggak ya? Di masjid ya? Kita ini bagian jauh. Betul. Bagi yang badannya sehat kita mau berbagi yang laki-laki. Terbanyak. Mau ke Baqi Madinah lagi hujan. Jadi tetap kita mau Baqi, mau pamitan ke Baqi. Ya Allah. Asyik. Jangan buka ya ini. Jangan buka ya. Nggih. Ini buka ya? Kita ke sini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya ahlal Baqi wal Gharqad. Assalamualaikum ya ahlal Baqi wal Gharqad.
وإن بكم إن شاء الله لاحقون غفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين اللهم افق علينا يا الله ببركاته آمين يا الله آمين مما تحب وترضى آمين يا الله من القول والعمل والفعل يا الله آمين والنيات والهدى والتقى بدون محنة ولا بلية آمين. Video biasa. Allah. Alon-alon tat. Hujan tat kepleset. Nggak berani ngejak pakai sandal. Yang mau cari mantu nih, lagi cari-cari nih. Aku tambah proses. Ini juga Under animal nih, film. yang nyari jodoh. Ini juga mencari jodoh yang mau. YouTuber Frozen Pot. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah bawi bersama Kiai segera berangkat. Arab kalau pas lalu apa? Pas dulu. Allah masalah. Husni kopi. Saking kopi apa? Abu Musa Al-Asari.
Berapa lama? iPhone apa? Pro Max. Ini aku Pro biasa. Sahabat itu kan boleh berfollow orang pasar postan dia makan. Sus. Es ya? Hah? اللهم صل على اللهم افتح لي ابواب رحمتك. Baca. Coba, Pak. Ngarepet tabet. Salatun fi masjidi hadza. Ini apa tahu lah. Mungkin yang manfaat sentuhan aja. Mas, Apa? masih ada doa. Nasihatnya ditutup HP-nya, ibadah nggak ada gunanya nonton live. Ada toh, nonton ulama kiai dapat pahala. Oh, gimana Anda? Nonton sampean Ya, ini nonton sampean baru mukhtalaf. Mas, jarene embet Gus Yusuf imut jarene. Embet. Sudah selesai. Insyaallah semua dengan berkahnya Rasulullah SAW dan Pak Kiai dan Abu Bakar bin Umar, semua insyaallah bisa kesini semua. Amin. Dengan Kiai. Allah sendiri yang sendiri ya. Mudah-mudahan berangkat sendiri. Masya Allah, ini orang Turki nih, orang Tasik. Gimana kabar Turki? Ustaz ulung. Semua yang live berangkat bersama Gus Ahmad setiap tahun. Amin. Dengan Kiai jelas barokahnya. Saya juga jelas dong. Masya Allah. Kita mau salat duha. Al-Fatihah. Subhanallah, sebelum 3 asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.